Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 adalah kitab Matius yang terakhir yang akan diselesaikan dalam berselancar dalam kebenaran. Saya bacakan firman Tuhan ya. Demikian firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah pelajaran yang terakhir dari kitab Matius, yang setelah sekian lama saya mengajarkan kepada saudara, memberitakan kepada saudara sebagai hamba Tuhan, dan juga saya sebagai alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil, karena itu adalah perintah dan amanat agung. Nah, hari ini adalah hari pengajaran yang terakhir, di mana di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16-20 ini mengajarkan untuk saudara dan kita untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Nah, ini kebenaran yang paling kita harus mengerti sebagai orang yang percaya. Dan kalau untuk saudara yang hari ini menonton video saya ini, di mana saudara yang belum mengenal Tuhan atau saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah pemberitaan saya ini boleh membawa pengertian kepada saudara, dan Roh Kudus memberikan atau menangkap hati saudara, mengubahkan hati saudara untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita semua orang percaya diperintahkan Tuhan dalam amanat agung untuk memberitakan kabar baik di dalam segala aspek kehidupan. Baik saudara, melalui pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, di mana kita berada, kita diperintahkan melalui amanat agung untuk kita memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, baik di dunia juga sekuler saudara, di dunia internet juga demikian, di mana kita memang bisa memberitakan firman Allah, kita memberitakannya. Karena di segala alam dan makhluk Tuhan perintahkan untuk kita memberitakan, supaya orang yang ada di mana kita memberitakan itu mendengar, mengerti, dan mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini adalah amanat agung. Dan saya hari ini terakhir mengajarkan di dalam Matius pasal 28 ayat 16-20 ini berbicara tentang memberitakan Injil, saudara. Di dalam ayat 16, saudara ya, sampai dengan ayat 17 dikatakan begini, "Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu." Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini saya ingin menguraikan maksud Tuhan untuk memerintahkan murid-murid Tuhan memberitakan dirinya Yesus ya kepada dunia ya, dan menjadikan semua bangsa muridnya. Setelah itu saudara, mereka juga menjadi alatnya ke depan. Jadi dari zaman murid sampai sekarang kita yang mendengarkan, ini adalah perintah agung dalam prinsip keselamatan kepada segala makhluk, segala ciptaan Tuhan yang mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk percaya ya. Dan itu diperintahkan melalui amanat agung ini ya saudara. Nah, di dalam ayat 16 dan 17, dalam penguraian yang Tuhan percayakan untuk saya memberikan penguraiannya, yang saya harap dengan penguraian ini logika saudara yang selama ini pengenalan akan firman-Nya perlu dicerahkan, mendapatkan pencerahan tentang pentingnya saudara memberitakan kabar baik
Barangkali hari-hari ini saudara sudah terlupa bahwa saudara sebagai orang percaya harus memberitakan Injil. Saudara merasa cukup, saudara sudah menjadi orang percaya, dan saudara menikmati hidup kepercayaanmu sendiri dan tanpa memikirkan orang lain yang juga Tuhan rindu diselamatkan melalui saudara ya menjadi murid Kristus untuk memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, di dalam ayat 16 dan 17 ini ada penjelasan yang dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Saudara-saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan sebelumnya, bagaimana murid Tuhan itu yang sebenarnya ada 12, saudara, ternyata sekarang tinggal 11 orang. Ada murid-murid yang lain, saudara, ada ke 70 murid, ada ke 120 murid, ada yang ke 500 murid. Tapi ini dalam konteks ke-12 murid yang disebut rasul ini, saudara. Yang dari 12 murid atau rasul yang Tuhan pilih secara langsung untuk mengikuti dia selama 3,5 tahun dia bersama-sama dengan para muridnya ini. Nah, tetapi sekarang ternyata tinggal 11 orang. Sebenarnya ini cukup menyedihkan, saudara. Jadi selama 3 tahun lebih mereka bersama-sama, hanya ada satu yang terhilang. Ya saudara, menjadi peringatan saudara bagi kita semua ya, bahwa kita jangan jadi seperti Yudas, karena murid yang terhilang adalah Yudas, dan dia memiliki pemikiran yang sesat, yang salah, sehingga dalam tindakannya dia melakukan sikap bunuh diri ya saudara, dan itulah yang membuat dia terhilang. Ya saudara, saya percaya kalau Yudas mau datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala kesalahannya dan keberdosaannya, saya yakin Yesus penuh dengan kasih, saudara. Jadi, kenapa Yudas binasa? Karena perbuatannya sendiri. Bukan karena memang dirancangkan dia harus mati. Tidak. Dia sendiri yang merancangkan hidupnya untuk mati melalui dia bunuh diri. Saya percaya kalau Yudas, dia menyesali dirinya dan dia datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus ampuni. Ya, saudara-saudara. Yang seterusnya dikatakan, ini adalah ketaatan terhadap perintah Yesus. Ya, ketika murid-murid diperintahkan Tuhan untuk berangkat ke Galilea, saudara, ini adalah perintah ya kepada murid-muridnya. Ya, di dalam Matius pasal 27 ayat 7 dan ayat 10 juga dijelaskan demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, saudara-saudara, ini nubuatan Tuhan atau perintah Tuhan sebelum mati, mengajarkan kepada murid-murid bahwa dia nanti akan bangkit, saudara. Ya, ini kalau Matius pasal 28 ayat 7 sampai 10 ini perkataan malaikat ya, saya menekankan. Terus di ayat 10 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jadi ketika para murid wanita-wanita ini bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus setelah bangkit, mengingatkan kembali kepada perkataannya yang sebelumnya ya. Di kitab Matius ini juga menjelaskan demikian, bahwa Yesus akan mati dan dia akan bangkit dan mereka akan bertemu Yesus di Galilea. Dan ini amanat yang terakhir. Yesus katakan kepada perempuan yang ada, murid-murid yang ada, untuk mereka pergi ke Galilea. Yesus menggenapi kata-kata nubuatnya dalam Matius pasal 26 ayat 32 ya, dan Matius pasal 28 ayat 10 ya, dikatakan begini, ini nubuatan waktu itu Yesus masih hidup. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, ini jelas sekali ya penjelasan Yesus karena atau nubuatan Yesus sebelum dia mati kepada para murid ya, yang mengikutinya. Dikatakan ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara, Yesus rela, saudara, merendahkan dirinya, bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Saudara, sekarang dia dikatakan setelah dia bangkit, Yesus katakan, aku menerima segala kuasa di surga dan di bumi, saudara. Saudara bisa
membaca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10 ya. Saya bacakan bagi saudara ayatnya karena ini pembanding bagaimana kuasa Yesus itu diberikan ketika dia telah bangkit dari kematiannya. Dikatakan demikian, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis saudara ya, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah dan Bapa, saudara-saudara. Nah, dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Ini bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Allah itu memberikan kuasa kepadanya, tetapi ketika dia menjadi manusia 100%, dia juga memberikan kepada kita pengajaran tentang bagaimana ketika kuasa itu diberikan dengan cara yang salah. Dia tidak mau ya saudara. Di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10 dijelaskan bagaimana iblis ya mau menguji dia ya, atau dikatakan mau menipu dia, dan dikatakan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini dijelaskan waktu setan menawarkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, ya, berkata di dalam Matius pasal 4 ini, dikatakan Yesus menolak tawaran itu. Saudara, Yesus tahu ya bagaimana tawaran yang terbaik untuk dirinya, baik segala kuasa itu pun yang nanti memang dia akan dapatkan itu dengan cara iblis. Dia tahu saudara, makanya dia tidak mau cara-cara yang tidak benar seperti ini ya saudara ya. Dikatakan sekarang Bapa memberikan kepadanya lebih dari yang setan tawarkan. Jadi di dalam Matius 28 dikatakan sekarang Bapa memberikan kepadanya lebih dari yang setan tawarkan. Kenapa? Begitu dia bangkit, dia sudah menjadi orang yang penuh dengan segala kemuliaan Allah, kuasa surgawi. Maka Yesus katakan sekarang Bapa telah memberikan kepadanya segala kuasa. Ya saudara. Nah ini juga untuk menjadi pengertian bagi saudara dan saya, kita orang percaya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, baik yang bekerja, yang berusaha, yang berpendidikan, dan sebagainya. Saudara, banyak tawaran-tawaran yang menarik untuk kita. Sehingga dari itu ajaran-ajaran iblis melalui dunia ini, saudara. Dunia ini bisa iblis pakai, saudara, melalui pekerjaan di tempat saudara, melalui usaha saudara, melalui pertemanan saudara, dan sebagainya, untuk iblis memakai mereka menjatuhkan saudara, menggagalkan iman saudara, bahwa Kristus itu yang akan menjaga, melindungi saudara, yang akan memberikan kasih dan kuasanya kepada saudara. Dikatakan kita harus berani menolak segala tawaran dari setan dan tetap hiduplah benar. Ya, contoh saudara, hari-hari ini negara kita sedang terganggu dengan korupsi yang begitu merajalela saudara. Hari-hari kita nonton bagaimana para menteri, orang-orang yang diberikan pejabat-pejabat pemerintahan yang memberikan kekuasaan dan kewenangan, mereka mencuri kekayaan negara, terus jabatan mereka pakai untuk mengambil uang negara atau uang rakyat,
untuk kepentingan-kepentingannya, dan sekarang banyak sedang ada di pengadilan-pengadilan ini. Dan ini sungguh luar biasa, membuat negara kita menjadi sulit sekali berkembang, karena seharusnya uang-uang yang mereka korupsi itu, saudara, itu bisa membangun bangsa ini dengan baik, saudara. Bayangkan, saudara, itu nilai-nilai korupsi yang diambil mereka sekarang udah nggak tanggung-tanggung. Dulu, saudara, 10 miliar, 20 miliar itu sudah dianggap keterlaluan korupsi, saudara. Bahkan ada yang juga 1 miliar itu orang benci sekali mendengarnya. Tapi ini, saudara, hari-hari ini korupsinya sudah nggak terukur, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menonton di media bagaimana Telkom, saudara, dikorupsi ribuan, saudara, triliun, saudara. Ini luar biasa, saudara. Uang rakyat, ya, untuk kepentingan rakyat itu dikorupsi habis-habisan, saudara. Juga belum lagi kita dengar sekarang ada tambang timah, saudara, ratusan triliun, saudara. Habis, saudara, dimakan oleh orang-orang ini, ya, saudara, yang diberikan kepercayaan untuk mengelola bangsa ini. Tapi mereka memakainya untuk memperkaya diri, saudara. Bayangkan hanya sekian belas orang yang korupsi, saudara, atau sekian puluh orang yang korupsi, tapi yang menderita ratusan ribu, bahkan kalau bisa jutaan orang, karena uang yang diambil itu begitu besarnya, saudara. Ratusan triliun, saudara, itu kalau dibagi-bagi ke rakyat, waduh, saudara, saya yakin kita beberapa tahun ke depan bisa sejahtera ini rakyat, saudara. Tapi ya, inilah yang terjadi, ya. Mereka lebih senang dengan tawaran iblis untuk mereka yang sudah diberikan kepercayaan mencuri uang negara, mengkorupsi. Mereka tidak peduli rakyat yang akan menderita, yang penting mereka senang. Inilah contoh tawaran-tawaran dari setan, ya. Saudara sudah mendapatkan tawaran yang terbaik, menjadi pemimpin di sebuah departemen atau di sebuah perusahaan, tapi saudara mengambil uang yang tidak seharusnya, sehingga banyak ini menderita, saudara. Ya, saudara, tetaplah hidup benar di mana saudara dipercayakan. Kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jagalah segala amanat yang dipercayakan kepada saudara, untuk saudara membuat orang di sekitar saudara mendapatkan berkat atas pekerjaan saudara yang baik dan benar. Sehingga di mana saudara bekerja, saudara mendatangkan kebaikan bagi sekelilingnya. Ya, saudara, maka Allah akan memberikan lebih dari yang setan tawarkan. Ini yang Tuhan ingin ingatkan. Iblis memberikan, nih kamu lihat gunung, di atas gunung, lihat nih semua kekayaan dunia, kehebatan dunia, jabatan dunia. Lihat, kalau kamu menyembah aku, kamu ambil itu semua. Yesus katakan tidak, enyahlah kamu. Ya, saudara, dan terbukti setelah dia bangkit, dikatakan segala kuasa, kata Yesus, sudah diberikan kepadanya. Lebih dari apa yang dia dapat. Dunia terlalu kecil, itu pun dunia di sekeliling setinggi gunung itu saja, saudara. Jadi saudara-saudara, mari, kalau saudara hari ini juga telah tersesat, saudara merugikan perusahaan saudara, kantor saudara, atau departemen di mana saudara bekerja sebagai orang percaya, atau saudara yang menonton ini belum percaya Yesus, atau belum mengenal kebenaran firman Tuhan Allah, saya ingin ingatkan, yuk jangan saudara merugikan negara ini, saudara, ya. Kembalikan uang negara itu, seperti pemungut cukai yang menyatakan bahwa kalau aku merugikan orang dalam waktu aku menarik pajak, aku akan ganti 4 kali lipat. Jadilah seperti Matius pemungut cukai, saudara. Dia berani, kalau ada yang dia rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat, gitu, ya. Nah, begitu, saudara, kalau saudara telah merugikan uang negara, ya buru-buru kembalilah, nggak usah 4 kali lipat. Kembali aja seperti apa yang saudara curi, biarkan kembali itu untuk negara. Saudara nikmati saja dengan gaji dan pendapatan yang saudara terima. Pasti saudara akan hidup baik, ya, anak-anakmu baik, keluargamu pasti baik. Ya, saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 19 sampai 20, ya, ini adalah ayat amanat agung Tuhan Yesus. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, dalam bahasa Yunaninya, jadikan murid itu adalah satu-satunya kata, ya, atau perintah dalam bagian ini. Ya, kata-kata pergilah, baptislah, ajarlah, merupakan participles. Ya,
kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata kerja plus ing, saudara. Ya, contoh going, baptizing, teaching, saudara. Ini saudara harus mengerti, saudara. Ini menunjukkan bahwa penekanan utama dari bagian ini adalah menjadikan murid Yesus. Jadi saudara dan saya diperintahkan Tuhan ini. Pergilah. Ya, saudara, ini perintah Tuhan. Going, saudara. Itu yang Tuhan, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara. Setelah itu ajar. Jadi saudara, kita tidak hanya sebagai orang yang baru percaya dan kita nggak mendalami firman, kita nggak belajar menekuni pengenalan kita akan Tuhan, sehingga apa yang kita bisa perkenalkan kepada dunia ini, bahwa aku murid Tuhan, karena kamu tidak mengenal Tuhan, kamu hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dalam sehari-hari kamu tidak mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Dengan cara apa? Saudara baca firman Allah, saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan, apa yang tidak boleh saudara lakukan, karena firman itu mengajarkan kebenaran. Dan yang terutama di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini, ayat yang terakhir, saudara dimintakan Tuhan memberitakan Injil kepada segala bangsa, ya. Ini penting ya, saudara ya. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, sasaran penginjilan hanyalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi Matius 10 ayat 5 sampai 6 ini dikatakan keselamatan ini untuk diperkatakan kepada orang Yahudi. Maka saudara, sekarang sasarannya adalah semua bangsa. Karena itu jelas tidak benar kalau dikatakan Kristen adalah agama orang Yahudi saja. Tidak. Atau Kristus adalah juru selamat untuk orang Yahudi saja. Jelas tidak, saudara. Ini saudara harus mengerti. Ini juga saudara secara implisit menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Karena kalau tidak, mengapa Yesus menyuruh menjadikan semua bangsa muridnya? Ya, saudara-saudara, jadi ajaran bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga harus diterima dan dipertahankan, dijalankan, ya saudara-saudara. Karena kitab suci mengajar, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, ya saya jelaskan ayat-ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, satu ayat lagi ya saudara, supaya saudara lebih jelas. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, saudara dan saya, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, firman Allah mengajarkan demikian. Kalau saudara yang belum percaya Yesus, saya mau katakan, percayalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, saudara pasti binasa. Karena kebenaran hanya di dalam Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara, kamu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini yang belum kenal Tuhan, atau belum percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berani katakan, saya memberitakan kebenaran kepada saudara. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan katakan, kalau kamu mau hidup, kamu harus bersama dengan Tuhan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan begini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara bayangkan ini, Yesus sebagai sebuah kotak yang di dalamnya berisikan keselamatan atau hidup yang kekal. Kalau seseorang menerima kotak itu atau benda yang di dalamnya ada Yesus, maka ia menerima isinya sekalian. Ya, kotak ya pasti sama isinya. Nah, isinya itu di kanan adalah keselamatan atau hidup yang kekal. Dan sebaliknya kalau saudara menolak kotaknya atau saudara menolak Yesus, saudara otomatis juga menolak isinya. Orang isinya saudara nggak terima, ya isinya Yesus juga saudara tidak terima, yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus pasti masuk neraka, maka kita bukan menghakimi. Tidak.
tetapi percaya pada kebenaran kitab suci. Orang-orang yang berkata bahwa mereka tidak tahu akan nasib orang yang tidak percaya Yesus dengan alasan bahwa kita tidak maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Saudara, adalah orang yang tidak menghargai otoritas kitab suci. Saudara, karena saudara tidak mengerti kebenaran. Saudara yang tidak mengenal dan tidak mempercayai Yesus, tidak percaya otoritas Allah. Mereka bukannya tidak tahu, saudara dan saya, saudara yang belum mengenal Yesus, saudara bukannya tidak tahu, tapi memang tidak mau tahu. Ya, maka binasalah saudara. Saudara pasti masuk neraka. Juga saudara-saudara perlu hati-hati dengan orang yang mengatakan, oh, moga-moga Tuhan menyediakan jalan untuk selamat bagi orang yang mati tanpa Kristus. Terus sekarang ini banyak saudara orang yang mengajarkan, loh bagaimana orang yang berbuat baik sepanjang hidupnya berbuat baik, masa Tuhan nggak memberikan keselamatan? Ntar dulu, kita dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi saya sudah jelaskan ayat-ayatnya saudara. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa dia saudara selesai masuk neraka, pasti. Saudara mau diselamatkan, kata Yesus, kamu percaya Yesus. Karena hanya kamu di dalam Yesus, kamu pasti diselamatkan. Karena Kristus adalah Allah sendiri. Dan ia satu dengan Bapanya. Ya, karena itu sikap kepada Yesus Kristus merupakan sikap terhadap Allah Bapa, saudara. Dengan demikian, orang yang tidak percaya kepada Yesus sama dengan tidak percaya kepada Allah. Lalu bagaimana ia mau masuk surga yang adalah milik Allah sendiri? Jadi saudara mengerti, pergilah untuk bisa pergi mencari jiwa. Kita sendiri harus sudah datang kepada Kristus. Ya saudara, karena Yesus Matius 4 ayat 19 mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini untuk saudara yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari-hari ini saudara tidak pernah memberitakan nama Yesus, baik dalam kehidupanmu, di rumah tanggamu, baik dengan tetangga kiri kananmu, atau pertemananmu, atau di pekerjaanmu, di usahamu, di mana saja engkau berada. Apakah engkau sebagai orang percaya sudah memberitakan nama Yesus? Nah, ini Tuhan Yesus ingatkan, pergilah, ya. Karena Yesus katakan di dalam Matius pasal 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berarti hari-hari ini saudara sebenarnya sedang tidak ikut Yesus. Hanya mulutmu saja mengatakan kamu percaya Yesus. Sebenarnya kamu tidak percaya. Saya berani katakan demikian. So, kalau kamu percaya, kamu mengasihi dia, kamu pasti akan melakukan amanat agung. Jadi harus ikut Yesus dulu saudara, baru menjadi penjala manusia. Apakah saudara sudah mengikuti Yesus dengan benar? Ataukah saudara yang sekedar di mulut saja menyatakan percaya? Sebenarnya dalam tindakan saudara tidak percaya apa-apa. Sebab apa yang kita lakukan pasti selaras saudara dengan perkataan kita. Ya, kata pergi ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu saudara sampai orang luar mau datang ke gereja. Tapi Tuhan katakan kita harus pergi mencari mereka. Ya saudara-saudara, itu penting saudara pergi mencari jiwa. Yang seterusnya, setelah pergi, Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama dalam bentuk singular, tunggal, ya, sekalipun di belakangnya ada 3 pribadi, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini salah satu dasar dari doktrin Tritunggal, ya, Allah Tritunggal, saudara. Jadi ini perlu saudara sadari bahwa sekalipun istilah Tritunggal itu memang tidak ada dalam kitab suci, tetapi konsep tentang Tritunggal jelas ada dalam Alkitab. Ya, saudara, ini adalah satu-satunya formula baptisan saudara dalam kitab suci, ya. Dan karena itu, maka waktu saudara dipercayakan membaptis orang yang sudah percaya, saudara harus membaptisnya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, karena di abad-abad ini saudara, sekarang ini banyak gereja atau hamba Tuhan yang menambahi formula baptisan, ya, yang menjadi aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, dan ditambahi yaitu di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Ya, tidak terlalu tepat, ya. Ini mungkin dilandasi oleh ayat-ayat seperti saudara Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 10 ayat 48, Kisah 19 ayat 5, ya. Baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saudara, ya saudara, mari saudara, yang terpenting baptislah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan engkau tenggelamkan dia
di dalam air dan mereka dibangkitkan kembali dari dalam air, maka dia menjadi hidup yang baru, hidup yang diberikan, diserahkan hidupnya kepada Allah. Nah, ini perlu disadari ya saudara-saudara tentang kata-kata ini ya, saudara-saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Ya, ingat baik-baik, tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus. Jadi ketiganya ini tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, tidak menunjukkan formula baptisan, saudara. Ini juga harus kita mengerti di ayat-ayat yang tadi saya jelaskan. Di Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 10 ayat 48, Kisah 19 ayat 5, saudara. Jadi, ya, mari silakan saudara, baptislah dia di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara, ini penting. Kenapa Yesus mengatakan baptis? Ya, mendahului kata-kata ajarlah mereka. Saudara, tidak. Pergi, baptis. Ya, itu yang pergi, beritakan, baptis, baru setelah itu ajar. Saudara, ada yang menganggap bahwa ini adalah dasar dari baptisan bayi, karena untuk bayi memang baptisan mendahului pengajaran. Ada juga yang mengatakan bahwa ini disebabkan karena baptisan hanya dilakukan satu kali saja, saudara ya. Jadi inilah yang diajarkan, dilakukan ya, saudara. Tetapi Tuhan ajarkan begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi segala sesuatu menunjukkan bahwa hamba Tuhan harus mau dan berusaha belajar firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara bisa mengerti tentang Tuhan dari segala sesuatu, dari kebenaran firman yang saudara pelajari. Ya, saudara baca, ya gitu ya, untuk mengajarkan seluruh firman Tuhan kepada orang yang baru mengenal Yesus atau yang baru dibaptis, supaya mereka juga bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan dan mereka juga mengikuti kita seterusnya. Sepanjang masa kehidupan kita harus membangun prinsip pemuridan yang indah ini ya, yaitu amanat agung. Jadi bukan hanya sebagian-sebagian, saudara, ya, ngajarin yang gampang-gampang, yang praktis-praktis saja, atau yang disenangi jemaat. Jangan, saudara. Kebenaran firman begitu utuh, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mengajarkan tentang sejarah Alkitab, dan juga kita belajar tentang akhir dari kebenaran akhir dunia ini melalui kitab Wahyu, saudara ya. Nah, saudara, ini penting, saudara, supaya kita mengerti, supaya jemaat itu juga mau rindu belajar firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Ya, saudara, jadi kalau kita pun juga mengajar, gereja kami, setahu saya juga banyak gereja-gereja juga yang baik, mengajar dengan sistematis pengajaran yang ada, saudara belajar ya dengan baik di gereja di mana saudara dipercayakan. Karena dengan saudara belajar bertumbuh, saudara akan menjadi murid Tuhan yang efektif untuk memberitakan nama Yesus. Ya, saudara-saudara, dan seterusnya dikatakan janji penyertaan Tuhan bagi saudara yang pergi memberitakan nama Yesus dan menjadikan semua bangsa murid. Tuhan katakan perintah ini, saudara, ada janji penyertaan Tuhan Yesus. Ya, ketika saudara memberitakan firman Allah, saudara mentaati firman Allah. Jadi kalau saudara mau untuk memberitakan Injil, saudara harus menyadari bahwa akan ada serangan setan bagi saudara. Tetapi kata firman Allah, jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai saudara senantiasa, bahkan sampai kesudahan alam, kesudahan dunia ini, saudara. Dan ini yang harus dimengerti, saudara, ya. Nah, seorang yang mengatakan begini, ya, saudara-saudara, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya itu datang malam-malam dan mencuri. Ya, ini penjelasan dari ayat-ayat yang tadi yang dijelaskan kepada saudara. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mau mengerti, sekarang ini yang mau memberitakan Injil, saudara, secara statistik menunjukkan hanya 0,5% orang Kristen yang memberitakan Injil. Adalah sesuatu yang menyedihkan, saudara, bahwa orang-orang yang memberitakan ajaran sesat lebih rajin daripada orang-orang Kristen dalam memberitakan Injil. Nah, saudara, di dunia maya seperti ini, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan sebagainya, saudara, yuk mari pakai hidup saudara, pakai perkataan saudara, pakai YouTube saudara, pakai TikTok saudara, melalui HP saudara, memberitakan nama Yesus. Setidak-tidaknya, saudara, dengan secara dunia maya ini, saudara sudah punya kerinduan memberitakan Yesus, saudara akan merasakan betapa Tuhan menyertai saudara. Karena itu amanatnya, Dia akan menyertai saudara
senantiasa ya sampai kesudahan alam. Jadi kalau selama ini saudara tidak pernah memberitakan Injil, maka saudara mulai sekarang, yuk mari pakai apa yang saudara punya di pekerjaanmu, di kantormu, di usahamu, di pertemananmu, di mana saja saudara bisa memberikan peluang, waktu untuk saudara memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Atau saudara di dunia maya hari-hari ini saudara, di Facebookmu, di Instagrammu, jangan kamu isi hal-hal yang tidak berarti. Ya, isilah tentang kebenaran-kebenaran. Saudara tidak sadar, saudara telah menjadi pemberita kabar baik. Maka saudara, kata firman Allah, kamu akan disertai Tuhan sampai kesudahan alam. Berselancar dalam kebenaran. Amin.